gue pengen sharing lagi terkait hobi gue naik gunung. Kali ini gue pengen sharing tentang sebenarnya naik gunung itu nggak semengerikan itu sih. Mungkin banyak orang yang berpikir atau bahkan mungkin ada orang tua yang berpikir bahwa naik gunung itu sangat-sangat bahaya gitu. Banyak orang yang hilang dan lain sebagainya, banyak orang yang hipotermia dan ya banyak yang kejadian-kejadian yang membuat naik gunung itu menakutkan. Menurut gue ya itu emang kejadian-kejadian yang terjadi di gunung. Tapi bukan berarti setiap naik gunung akan selalu terjadi kejadian itu. Kita juga bisa menerka-nerka sebenarnya bagaimana situasi yang mengakibatkan hal itu terjadi. Pertama, kalau misalnya ada yang bilang bahwa naik gunung itu bahaya karena sering banyak orang yang tersesat dan lain sebagainya. Pertama yang gue rasain adalah mungkin itu berlaku untuk gunung yang masih baru, yang belum pernah terjamah oleh orang. Tapi buat gunung-gunung yang udah jadi gunung wisata atau gunung yang sangat sering didaki oleh orang, itu tuh udah ada jalurnya gitu, udah ada kelihatan jalurnya. Jadi kayak ada jalan aja gitu, lu tinggal ngikutin jalan, pasti naik ke atas dan turun pasti ke bawah gitu. Kalau ngikutin jalan yang benar jalurnya, pasti turun ke bawah gitu. Mungkin yang menurut gue yang bikin orang tersesat itu karena ya jalannya baru, kayak lu buka jalan gitu. Nah kalau buka jalan kan istilahnya, kalau lu buka jalan yang ya baru gitu, ya jalan yang lu lewatin kan bisa aja ketutup kembali dengan ranting pepohonan atau akar rambat gitu. Pokoknya membuat jejak lu itu hilang. Tapi kalau gunung yang udah jadi gunung wisata, itu jalannya udah jelas banget gitu. Makanya gue ragu sih kalau misalnya ada yang daki gunung lewatin jalur itu tiba-tiba tersesat. Kalau ya entah itu kasus karena mungkin dia nggak menghormati penghuni gunungnya, atau mungkin dia emang iseng aja tuh, pengen ngide aja gitu, pengen nyari jalan yang baru gitu. Itu beda kasus. Kalau itu ya udah, itu tanggung jawab si pendakinya. Tapi kalau misalnya kita pendaki yang oke lah, kita normal aja gitu, kita nggak mau ngide, kita menghormati tradisi yang ada di gunung tersebut, ya kita cuma ingin menikmati keindahan gunungnya, ya udah ikutin aja jalur yang udah dibuat oleh masyarakat sekitar gitu. Apalagi gunung-gunung yang udah jadi wisata. Gunung-gunung yang udah jadi wisata itu rame cuy, orang rame banget cuy. Apalagi gunung-gunung di Jawa ya, itu mulai dari Gunung Gede sampai gunung paling ujung gunung yang di Banyuwangi itu, Ijen, itu rame cuy, rame banget. Nggak ada itu gunung sepi di Jawa tuh. Gunung-gunung gedenya ya, gunung-gunung yang istilahnya populernya lah, nggak ada yang sepi. Jadi kayak aman lah, masih ada orang-orang yang bisa diminta bantuan kalau misalnya lu kesulitan gitu. Apalagi kalau misalnya lu ikut open trip ya pasti lu akan ada ketemu satu kelompok atau lu kenal satu kelompok orang lah, dan itu bisa jadi teman baru dan bisa jadi teman penolong juga di pendakian lu. Jadi naik gunung nggak semengerikan itu. Jadi kalau ada yang mikir naik gunung itu mengerikan, ya yakinkan bahwa kita naik gunung yang ya udah, gunung-gunung yang udah populer, yang udah sering didaki, yang udah jelas jalurnya, yang banyak yang naik ke situ dan banyak masyarakat di sekitar situ. Nah kalau misalnya lu mendaki gunung-gunung yang baru, benar-benar baru, masih liar, ya mungkin potensi untuk hilang, tersesat dan lain sebagainya itu mungkin gede. Karena ya jalurnya, kita buka jalur tiba-tiba jalur ketutup lagi gitu kan. Mungkin kemungkinan tersesat gede, dan emang ya nggak direkomendasikan untuk pemula. Itu direkomendasikan untuk orang-orang yang emang udah jago aja naik gunung, udah tahu arah, udah bisa bertahan hidup di alam liar. Itu baru boleh. Kalau buat buat kita yang pemula, ya jangan ke situ dulu.
Lu nih gunung yang populer aja di Indonesia pasti banyak cuy. Seven Summit tuh berarti ada 7 gunung. Seven Summit tuh salah satu gunung yang populer. Jadi gunung yang populer aja udah ada 7, belum gunung-gunung yang di bawah Seven Summit ya. Banyak gitu. Apalagi Indonesia kan Ring of Fire dilalui oleh jalur gunung api. Jadi pasti banyak gunung. Jadi ya gunung populer banyak lah. Jadi nggak usah biar nggak disangka atau biar nggak dilarang sama orang tua atau sama orang terdekat untuk naik gunung. Ya dakilah gunung-gunung yang sudah populer begitu. Terus kedua hipotermia. Hipotermia tuh karena yang gua pahami adalah karena kedinginan kan, karena dingin yang sangat ekstrim. Nah, selama gue naik gunung, gue selalu milih di pertengahan tahun, karena pertengahan tahun adalah waktu-waktu yang kering gitu, maksudnya yang nggak ada hujan. Dingin ketika di atas tuh dingin, tapi masih bisa dibantu oleh jaket, oleh pakaian kita. Nah bayangin kalau misalnya lu naik gunung pas musim hujan, dinginnya sama bahkan lebih dingin karena musim hujan ditambah musim hujan kan, hawanya dingin. Kemudian kalau hujan ditambah dinginnya air, jadi makin dingin cuy, 3 kali lipat dinginnya. Makanya kalau tubuhnya kayak gua yang kurus kering gini atau yang emang gak kuat dingin dan gampang kecapean gitu, ya jangan naik gunung pas musim hujan. Kalau mau naik gunung tetap mau naik gunung, lu naik gunung di waktu-waktu kemarau, di pertengahan tahun, dari paling aman mungkin Juli sampai Oktober. Setelah itu ya jangan coba-coba kalau misalnya lu nggak mau kena kedinginan. Gue juga nggak pernah nyoba musim hujan karena gue tahu musim hujan itu dingin gitu, dingin. Dan gue udah ngerasain di Rinjani ketika gue summit itu angin doang, dinginnya minta ampun cok. Dinginnya udah kayak buset dah, udah kayak apa ya, udah kayak es ya dingin rasanya. Udah kayak lu nggak, buset dah itu angin doang cuy, padahal tapi dinginnya nembus nusuk tulang. Apalagi kalau angin kayak gitu ditambah air hujan ngerembes masuk ke baju, udah hipotermia itu mah tidak terhindarkan. Oke, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut ya lu harus pintar-pintar milih waktu dan milih target gunung yang lu pengen daki gitu. Tapi overall naik gunung itu sangat memuaskan sih, sangat candu, bahkan enak banget pokoknya naik gunung. Lu harus nyoba. Capek emang capek lah, lu gimana sih naik manjat gitu, kayak mendaki manjat, tapi ya lu cobalah. Lu nih tips dari gue kalau misalnya lu mau naik gunung nggak mau capek-capek banget, lu latihan lari deh sekarang, lari jogging tiap hari mungkin, atau ikut maraton gitu, sering ikut maraton. Itu sangat-sangat membantu naik gunung, karena yang dilatih di ketika naik gunung itu tuh kardio atau jantung lu, dan kardio bisa dilatih dengan lari, jogging, maraton dan lain sebagainya lah. Pokoknya lakukan olahraga kardio, itu bisa membantu. Kalau lu nggak perlu nge-gym, nggak perlu badan gede gitu, yang penting kardio lu oke, lu naik gunung gampang deh, serius, percaya sama gua. Oke, jadi coba naik gunung mungkin bisa jadi hobi lu yang baru, dan gua make sure gua pastikan ke lu bahwa gua garanti ke lu nih kalau naik gunung itu sangat memuaskan. Tapi jangan naik ke Rinjani dulu ya. Pokoknya Rinjani itu either terakhir atau kedua sebelum terakhir. Yang terakhir tuh misalnya Kerinci gitu misalnya. Oke, jadi pokoknya Rinjani, Kerinci itu gunung-gunung terakhir lah. Karena gue yakin tuh dua gunung itu gila, mengalahkan semua view yang ada di gunung-gunung sebelumnya. Jadi ya simpan Rinjani dan Kerinci di gunung terakhir. Oke,
Ya itu aja video dari gue. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.